Assalamualaikum, berjumpa dan bergabung kembali tentunya di TNC, Teknisi Nekat Jepara, channel yang membahas tentang seputaran handphone, permasalahan handphone, cara-cara menangani di berbagai masalah di handphone, baik itu hardware maupun software, dan caranya bisa di offline dan online. Untuk kerusakan tertentu bisa di online melalui jasa remote ataupun pengiriman unit ke alamat Teknisi Nekat Jepara. Kita langsung saja masuk ke pokok pembahasan ya. Di sini di meja TNC ada handphone Redmi Note 13 ya. Redmi Note 13 ini, kondisinya adalah seperti ini ya. Buka kunci setelah, setel ulang pabrik ataupun buka pola ya, sama saja, dengan kata kerennya adalah FRP bypass. Hal ini terjadi karena sebelumnya handphone ini lupa dengan pin pola layar yang dibuat, dilakukan hard reset dengan metode tombol kombinasi, tetapi di akhir settingan muncul seperti ini untuk kembali memasukkan pin ataupun pola yang sebelumnya dibuat. Tidak bisa kita masukkan karena sebelumnya lupa. Ada alternatif, gunakan akun Google saya di bagian tengah ini. Apabila ingat dengan akun Gmail yang sebelumnya ada di handphone ini, bisa dimasukkan di kolom yang telah disediakan. Kemudian diklik selanjutnya, masukkan password dari akun tersebut, kemudian disetting ke halaman selanjutnya. Handphone bisa masuk ke menu utama dan bisa dipakai kembali. Tetapi jika tidak ingat seperti di halnya handphone ini ya, di Redmi Note 13 tersangkut verifikasi gambar pola kunci ataupun gambarkan pola, dengan kata kerennya adalah FRP bypass. Handphone belum bisa kita gunakan sebelum kita, kerjakan ataupun kita lewati untuk kata verifikasi tersebut ya. Oke, bagaimana cara melewati verifikasi gambarkan pola, ataupun gambarkan metode kunci dan lain sebagainya. Intinya cara melewati, akun Google yang tersangkut di handphone Redmi Note 13. Untuk posisi di sini, dapat kita lihat Xiaomi HyperOS ya. Untuk HyperOS berapa, keamanan di bulan berapa, dan versi Android-nya berapa belum kita ketahui karena posisinya masih seperti ini. Kita langsung masuk ke eksekusi ya. Untuk langkah yang pertama di sini dapat kita setting ke halaman di WiFi. Di WiFi wajib terkoneksi dulu ya, wajib terkoneksi di jaringan WiFi seperti ini. Untuk jaringan WiFi sudah terhubung dari sebelumnya dan di sini WiFi terkoneksi dengan bagus. Oke, untuk di jaringan WiFi sudah terkoneksi dengan bagus, kita dapat kembali sampai di menu awal saja ya. Menu awal saja sampai di menu HyperOS seperti ini. Akan kita gunakan bantuan kartu SIM yang diberi PIN ya. Oke, di sini sudah saya sediakan kartu SIM yang diberi PIN. Terkait bagaimana cara membuat SIM yang diberi PIN, bisa melihat video cara pembuatan di link deskripsi. Saya sediakan untuk cara pembuatan PIN di kartu SIM. Oke, langkah yang pertama tadi terkoneksi di jaringan WiFi dan baterai, kondisikan, persentasenya maksimal saja. Untuk kartu SIM dapat kita masukkan dulu di lubangnya ya, kita masukkan dulu di lubang, slot SIM-nya. Untuk kartu SIM, untuk kode ataupun PIN saya kasih di 1, 2, 3, 4 ya, untuk mempercepat, pengerjaan saja. Kita masuk di panggilan darurat, di sini ada panggilan darurat, kita klik untuk panggilan daruratnya ya. Setelah itu kita ketikkan ataupun kita klik di 112, kemudian kita telepon ataupun kita panggil. Akan muncul seperti ini ya, untuk, panggilan daruratnya muncul, kita melihat ada catatan ya. Di sini ada catatan, kita klik di catatan. Maka akan muncul PIN yang berada di kartu SIM tadi ya. PIN-nya kita masukkan dulu 1, 2, 3, 4, kemudian kita checklist. Oke, akan tampil seperti ini, dapat kita, geser sebentar seperti ini, kemudian kita scroll. Halaman catatan yang kita, klik di semula akan muncul seperti ini, kita klik di bagian layarnya saja, kemudian kita ketikkan acak saja ya, ketika ketikkan acak seperti ini, kemudian kita checklist ya, kita checklist. Setelah kita checklist, maka akan, terbentuk satu kalimat yang tidak beraturan karena saya tadi membuat tidak beraturan. Yang di mana di bagian sebelah atas kanan kiri ada logo semacam kotak, kemudian ada logo anak panah ya, kotak dan logo anak panah. Ini kita klik untuk logo kotak dan anak panahnya ini. Kemudian di sini dapat kita lanjut saja, di sini ada 2 pemberitahuan, bagikan catatan sebagai tag dan bagikan sebagai gambar ya. Kita pilih di salah satu, kita pilih dibagikan sebagai catatan. Oke, setelah kita bagikan dengan catatan, di sini coba kita, langsung masuk ke bagikan ataupun berbagi langsung ya. Kita coba melalui berbagi langsung saja.
Kemudian penyiapan berbagi langsung akan muncul, kita pilih dilanjutkan. Setelah itu kita klik diizinkan dan berbagi langsung, paling bawah sendiri ada perlu bantuan untuk berbagi, kita klik untuk kalimat ini. Handphone akan dibawa ke halaman bantuan seperti ini ya. Di sini dapat kita lanjut saja. Untuk titik sebelah kanan atas ada titik 3. Ada titik 3 coba kita manfaatkan, kita klik, kemudian kita pilih bagikan artikel ya. Kita klik di bagikan artikel. Di sini akan muncul berbagai pilihan. Kita akan masuk coba ke Chrome ya. Di sini ada Chrome, coba kita klik dibagikan dengan Chrome seperti ini. Oke, kita tunggu sebentar untuk Chrome terbuka ya. Di sini muncul gunakan tanpa akun. Apabila tidak langsung muncul halaman Chrome, silahkan ulangi berbaginya ke Chrome ya. Biasanya terjadi 2 kali juga sering saya alami. Kita pilih digunakan tanpa akun ya. Setelah kita melihat selamat datang di Chrome, kita klik digunakan tanpa akun. Belum bisa terbuka, kita klik 1 kali lagi. Maka halaman dari Chrome tadi akan berubah ke seperti ini kembali ke halaman bantuan ya. Kita ulangi sekali lagi, kita klik di bagian atas, kemudian kita klik di bagikan artikel, kita masuk ke Chrome kembali ya. Di sini ada Chrome, kita ulangi untuk telusuri Chrome-nya. Ada 2 pilihan lain kali dan lanjut, dapat kita klik di lain kali. Kemudian di halaman pencarian sebelah atas ini kita ketuk, kemudian kita ketikkan kalimat ataupun kata VN-Room spasi bypass. Oke, untuk tulisan dari VN-Room spasi bypass dapat dipastikan seperti ini ya. Kemudian kita klik enter saja. Maka akan muncul halaman dari Google paling atas sendiri, dapat kita baca yaitu VN-Room bypass Google account 2025. Untuk situs ini kita klik ya, ataupun alamat dari VN-Room ini kita klik, VN-Room bypass Google account 2025-nya kita klik, kemudian handphone dibawa ke halaman VN-Room seperti ini. Tampilannya akan seperti ini, apabila muncul iklan silahkan disembunyikan, untuk iklannya digeser ke bawah. Kita geser untuk halamannya ke atas seperti ini, pastikan muncul iklan seperti ini ya, dapat kita geser saja untuk iklannya. Pastikan semua logo-logo dari aplikasi ini muncul, berarti untuk halaman VN-Room sudah terbuka dengan sempurna. Kita masuk ke setting ya, di sini ada open setting, coba kita klik di open settingnya. Halaman setelan dari handphone ini akan muncul dengan sendirinya, dan coba kita masuk ke tentang ponsel ataupun tentang telepon dulu ya. Kita cek sebentar, ini hanya untuk mengecek saja. Untuk Redmi Note 13 ya, nama perangkat adalah Redmi Note 13, kemudian versi HyperOS-nya di 1.0.8.0. Coba kita melihat di versi Android, di sini ada versi Android-nya 14, kemudian update keamanan di bulan November 2024 ya. Untuk update keamanan November 2024 versi Android-nya 1.0.8.0. Kita kembali 1 kali. Di sini sudah kita lihat di halaman setelan ya. Untuk cari di setelan paling atas sendiri akan muncul kolom searching ya. Kita klik. Kita coba ketikkan ruang kedua. Kita tunggu sebentar, oke sudah muncul ruang kedua ya. Di sini ada ruang kedua yang berada di paling atas sendiri. Untuk itu kita klik untuk bagian ruang kedua. Untuk ruang keduanya ini kita klik, maka akan muncul hidupkan ruang kedua ya. Kita coba hidupkan ruang kedua. Sedang membuat ruang kedua, kita tunggu sebentar. Biasanya di HyperOS akan tampil black screen ataupun hal-hal yang aneh ya. 2 ruang 1 perangkat tadi. Oke, di sini muncul berubah menjadi black screen seperti ini. Tidak bisa kita apa-apakan, kita tunggu ya, kita tetap menunggu dulu sampai beberapa menit, boleh juga. Yang penting kita tunggu dulu untuk pembuatan ruang kedua ini ya. Ini saya coba tekan di powernya beberapa kali, belum juga muncul layar yang kita inginkan. Tetap kita tunggu dulu ya terbukanya dari ruang kedua, biasanya nanti akan muncul di sini ya, mungkin di sini semacam tombol navigasi ataupun di bagian atas akan muncul bar baterai ataupun bar sinyal dan logo baterai. Biasanya seperti itu, tetapi di sini kita coba tunggu dulu ya, belum ada juga perubahan di layar. Di sini akan saya tunggu 3 sampai 5 menit bahkan 10 menit.
tetapi dengan, sesekali menekan tombol power ini ya, agar, apa namanya, layar di sini ada perubahan tampilan. Intinya seperti itu ya. Coba untuk di video saya skip ya terpaksa ataupun, mohon maaf saya skip sebentar, karena untuk menunggu dari black screen ini, membutuhkan waktu yang relatif lama. Untuk itu video saya percepat ataupun saya skip sebentar dan sambil menekan-nekan ini ya, posisi, video saya skip, saya menekan-nekan tombol dari power beberapa kali, supaya handphone menampilkan, gambar ataupun apa namanya ya, tampilan tertentu. Oke, untuk video saya, skip sebentar. Baik ya, di sini tadi sudah saya tunggu di kurang lebih 3 sampai 5 menit, karena saya tekan-tekan tidak ada, apa namanya, perubahan di tampilan layar, eee, saya tekan untuk powernya beberapa lama ya, beberapa lama akan muncul, semacam nonaktifkan seperti ini. Ini berarti untuk handphone ada tanda-tanda kehidupan ya, kita, klik saja. Di bagian atas sudah muncul logo bar, logo jam, dan logo baterai ya. Coba kita geser ke bawah, oke, muncul pengaturan seperti ini ya. Muncul, apa namanya, semacam, bar dari atas, coba kita geser dulu. Di bagian bawah sudah muncul, apa namanya, bar navigasinya. Oke, kita klik-klik kembali seperti ini, maka halaman di layar akan dengan sendirinya masuk ke ruang kedua ya. Ini adalah ruang kedua, bukan ruang pertama yang di mana eksekusi kita itu belum selesai. Di posisi seperti ini, di posisi apabila sudah tercipta untuk ruang keduanya ini, kita coba geser-geser sebentar ya. Maaf ada gangguan tadi, ini di hari raya saya buat video, ada gangguan mercon tadi ya. Kita nonaktifkan untuk handphonenya, maksudnya dinonaktifkan ulang ya, dimatikan ulang. Posisi di ruang kedua seperti ini, kita matikan ulang dengan menekan tombol, power beberapa lama. Di sini akan muncul pemberitahuan, kita klik di, mengerti saja. Kita coba tekan kembali untuk powernya beberapa lama sampai muncul daya mati dan matikan ulang. Di sini kita matikan ulang ya. Kita geser dimatikan ulang dan kita tunggu beberapa, saat, handphone akan mati kemudian hidup kembali ya. Oke, di sini untuk, sedikit, apa namanya, tambahan, apabila di tadi ya, di bagikan artikel saat di halaman bantuan bagikan artikel tidak bisa melalui Chrome, silakan melalui, aplikasi yang lain. Boleh di, apa namanya ya, berbagi langsung kemudian geser-geser seperti di Android 14, kemudian masuk ke YouTube, dan apabila YouTube biasanya meminta update, silahkan klik kembali satu kali, bisa masuk ke Chrome. Dan setelah masuk di Chrome, silahkan, masukkan kata kunci ataupun kata VN-Room bypass tadi ya. Di sini untuk handphone sudah hidup di HiperOS dan kita tunggu sebentar. Untuk apa namanya, halaman ataupun desktop nanti akan berubah ke ruang ke-1 ya, bukan lagi ruang kedua, yang intinya sudah selesai untuk pengerjaannya. Di kartu SIM ini, kita keluarkan saja, boleh dimasukkan untuk apa namanya, kode dari kartu SIM-nya boleh dikeluarkan saja. Oke, kita masukkan nanti ya, kita, tekan sebentar untuk powernya. Belum kita, bisa kita gerakan, belum kita, geser-geser belum bisa ya. Coba kita tekan beberapa kali di powernya. Belum bisa kita geser-geser, kita tarik kembali dari bagian atas seperti ini, kita geser terus, kita, naikkan ke atas, belum bisa ada perubahan, kita geser kembali, kita tetap menunggu ya, kita tunggu saja untuk halaman pertama, terbuka. Biasanya di sini nanti akan muncul, semacam kotak-kotak yang berjalan, searah jarum jam ya, biasanya seperti itu. Ini sudah selesai tetapi belum sempurna ya untuk oke di sini muncul seperti ini, coba kita geser kembali, belum juga bisa kita, gerakan untuk dari atasnya ini. Intinya, biar terbuka dari ruang pertama terbuka dengan sempurna ya, ini belum bisa kita geser.
Oke, sudah bisa kita geser ya. Tadi kita geser di bagian sebelah kiri, akan muncul semacam ini ya. Oke, maaf ya. Tadi kita geser di bagian sebelah kiri akan muncul semacam, pengaturan dan notif ini, kita klik untuk, pengaturan dan notifnya, bisa muncul ini. Intinya seperti itu ya, kita geser-geser dari atas, eee, yang di ini tadi kita geser dari bagian bawah, masuk ke gambar notif tadi, kemudian kita sentuh di navigasinya. Di sini untuk untuk ruang pertama sudah ataupun ruang ke-1 sudah terbentuk, bukan lagi ruang kedua. Ini sudah selesai untuk pengerjaan kita ya. Tetapi apabila ada yang ragu ataupun ada yang, apa namanya, jangan-jangan ini belum masih nyangkut, masih dan lain sebagainya, kita reset data pabrik saja ya untuk, apa namanya, handphonenya kita reset data pabrik saja, kita masuk ke setelan, kemudian kita masuk ke ini ya, ke apa namanya, ke tentang telepon, kita masuk di tentang telepon, kemudian kita masuk di versi OS ini kita tap beberapa kali, seperti ini, sekarang Anda seorang developer ya. Kita klik satu kali, kemudian kita mencari yang namanya setelan tambahan, di sini kita mencari opsi pengembang ya, oke ada opsi pengembang, kita klik, buka kunci OM-nya kita aktifkan. Di sini ada buka kunci OM, kita klik aktifkan seperti ini, kemudian kita kembali, setel ulang pabrik di bagian sini ya. Kita klik klik si setel ulang pabrik, kemudian hapus seluruh data, kita, reset data pabrik, seperti ini muncul perhatian dari angka 10 menuju ke angka 0, kemudian kita klik selanjutnya, kemudian, nanti 10 ke 1 lagi, seperti ini, kemudian kita klik oke. Nanti handphone akan mati, kemudian hidup kembali, kemudian akan kita setting seperti biasanya dan sudah tidak tersangkut kembali di verifikasi akun Google ataupun verifikasi kata sandi ataupun pola. Kita klik oke, maka handphone akan mati sejenak, kemudian hidup kembali. Oke ya, untuk, apa namanya, riset kembali ini, videonya saya percepat kembali ataupun saya jeda, dan di sini untuk kartu SIM dari pemilik handphonenya, saya masukkan kembali dulu agar tidak hilang ya. Untuk kartu SIM yang ini yang, gunakan bantuan kita singkirkan. Di sini sudah muncul Redmi, ataupun MI, kita tunggu sedang menghapus, reset data pabrik tadi. Kita tunggu kembali muncul, MUI. Untuk loading dari MUI dari MI ini sampai ke kata HyperOS di setelan, videonya saya jeda sebentar kembali. Baik ya, sudah muncul, pengaturan di HyperOS, kita setting untuk pengaturannya seperti biasa. Di sini kita, setting-setting saja untuk, pilihan negara, wilayah, dan seterusnya. Ini tadi saya salah, apa namanya, salah pilih di negara ya. Kita cari di Indonesia dulu. Di mana Indonesia ini? Oke, paling atas sendiri. Oke, kita langsung saja, ke pengaturan selanjutnya. Ini untuk bahasa, masih di Inggris tadi ya, salah salah apa salah pilihan ya. Untuk mempercepat video saya, saja ini, saya lanjut saja, caranya sama saja ya, yang penting, tahu ini bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, yang penting, kita lanjut saja seperti ini. Yang terakhir kali muncul, sedang mempersiapkan sistem seperti ini, dan terakhir kali nanti akan masuk ke menu utama dan handphone bisa dipakai kembali. Untuk, masuk ke menu utama ataupun sempurnanya, tetap kita tunggu sebentar sampai masuk ke menu desktop ataupun tampilan ya. Dan di sini untuk, Redmi Note 13 posisi HyperOS 1.0.8.0, Android-nya 14, keamanan di bulan November 2024 sudah dapat kita selesaikan untuk FRP bypass-nya dengan metode yang, tidak terlalu rumit sebenarnya ya. Apabila, intinya sabar saja apabila, menemui hal-hal yang seperti tadi, yaitu di black screen, error untuk tidak tampil apapun, intinya, sabar saja. Oke, di sini untuk HyperOS baru, muncul seperti ini, kita klik di anak panahnya ini agar bisa
masuk ke menu utama dan handphone bisa dipakai kembali ataupun kita serahkan ke pemilik ya handphone ya. Di saat ini, sudah selesai dan saatnya saya pamit undur diri. Semoga video ini bisa bermanfaat dan membantu. Barangkali ada yang mau mencari ataupun menemukan kasus sama di handphone Redmi Note 13 dengan posisi HyperOS 1.0.8.0 bisa menggunakan cara, yang sederhana ini tadi ya, dan, dipastikan insyaallah work saja ataupun apa namanya, bisa. Semoga video bermanfaat, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya, yang sudah like, comment, subscribe, serta dukung channel TNC sampai di saat ini sudah mencapai 12.000 subscriber. Saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga yang sudah mendukung ataupun support channel TNC, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezeki Anda bertambah melimpah serta berkah dan barokah. Amin 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 ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses, salam sejahtera dari Teknisi Negara Jepara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.